Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, ada pertanyaan menggelitik dari teman saya yang lama sudah tidak bertemu, lalu bertanya kepada saya tentang mengapa sekarang saya mendalami ilmu hitam, ilmu tentang klenik. Dan apa jawaban dari saya? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur semua dimanapun penjenengan berada. Tadi malam saya kedatangan teman lama saya yang sudah tidak bertemu mungkin sekitar 7 tahun 8 tahun yang lalu. Dia bertanya kepada saya mengapa sekarang saya membagikan video-video tentang klenik, tentang gaib, tentang ilmu hitam. Di belakang ada simbolik keris, ada simbolik senjata-senjata. Lalu saya jawab dengan sederhana bahwa keris dan senjata itu tidak saya pergunakan untuk klenik seperti dukun-dukun yang ada, seperti ahli-ahli supranatural yang ada. Saya menjunjung tinggi keris itu karena mempunyai nilai budaya yang sangat tinggi dari negara kita. Dan belum ada teknologi apapun yang bisa melebihi kekuatan pembuatan keris dari leluhur kita. Itu harus kita pupuk dan kita banggakan. Tapi tidak kita terlalu memuja, tidak terlalu kita mengkultuskan keris. Dan bahkan banyak sekali saya itu menayuhkan keris. Kalau orang Jawa bilang menayuh itu membuang isi atau energi yang ada di dalam keris, sehingga keris itu hanya ada bilah dan bisa disukai, bisa disenangi secara estetikanya, bukan karena unsur di dalamnya, kekuatan di dalamnya. Dengan cara bagaimana kita mendoakan supaya yang ada energi di dalam keris itu bisa keluar. Karena kasihan, energi itu dikungkung, dipenjara di dalam besi, bilah besi, yang mungkin selama ratusan tahun kalau dari nenek moyang kita. Dan ketika saya banyak punya pengalaman, ketika saya selesai mendoakan, mereka bisa keluar. Mereka berterima kasih. Nah, ini sesuai dengan tugas kita yang masih hidup. Mendoakan orang-orang yang sudah tersesat, yang meninggal, yang sudah tidak punya raga lagi, untuk menaikkan levelnya, sehingga tidak tinggal di dalam penderitaan, alam penderitaan, atau kalau orang sekarang bilang neraka. Jadi kita yang hidup ini wajib mendoakan, bukan mereka yang sudah meninggal itu yang mendoakan kita. Gitu. Nah, dan yang saya sebarkan ini adalah ilmu leluhur yang bisa dibuktikan secara real dan nyata, yang bisa dikaitkan dengan saintifik sekarang.
ilmu-ilmu sekarang dan teknologi sekarang. Jadi bukan ilmu-ilmu leluhur yang jarene katanya sumbernya dari A, B, C, tapi tidak. Bukan itu. Tapi ilmu-ilmu yang bisa kita buktikan dan kita lakukan sendiri di saat ini dan masih bisa bermanfaat. Contohnya, Hono Coroko Walik. Saya selalu menggunakan ketika kondisi di saat crowded, misalnya ada hujan badai. Saya selalu merapalkan itu. Dan selalu, entah kenapa atau mungkin karena keyakinan, ketika Hono Coroko Walik itu pada hitungan ketujuh, hujan akan berhenti, angin akan reda. Lalu perlahan-lahan kembali tenang. Nah, ini artinya ilmu dari leluhur dulu bisa diterapkan di saat ini. Bukan kok ilmu yang misalnya kamu nanti bisa kebal dengan mantra ini, puasa 7 hari, melakukan ini, ritual ini, bukan seperti itu. Tapi ilmu yang bisa diterapkan di zaman sekarang dan masih relevan, itu yang saya sebarkan. Kalau untuk ilmu-ilmu kesaktian, Aji Jaya Kawijayan, cukup saya sebarkan sebagai pengetahuan saja bahwa dulu ada ilmu semacam ini. Tapi tidak untuk dipraktekkan. Karena apa? Masanya sudah berbeda. Misalnya kita harus seipi angin. Kita ada kendaraan kok. Oleh alam sudah disediakan kendaraan. Ngapain kita harus seipi angin? Bepergian dengan melesat jauh dengan cepat. Ada kendaraan. Nah, inilah perbedaan dari ilmu-ilmu spiritual modern. Yaitu kita memilah. Kalau memang ada unsur klinik di sana, itu hanya sebagai pengetahuan bahwa memang ada ilmu semacam ini zaman dulu. Dan semuanya wajib kita tahu. Tapi apakah kita harus mempraktekannya? Tidak. Kita pilih yang sesuai dengan kondisi saat ini. Sebagai contoh, saya pernah punya pengalaman ketika saya SMP, saya bersama teman-teman baru senang-senangnya belajar energi jarak jauh atau tembakan tenaga dalam. Nah, ketika saat itu saya selalu mengganggu, misalnya ada pertunjukan seni kuda lumping. Nah, di saat seni kuda lumping itu ada yang bermain api, disemburkan ke atas, saya ganggu. Dengan energi saya totok kerongkongannya, maka batuk. Ada lagi yang suka tidur itu dengan pocongan tidur, nanti bangun ketika dibuka sudah rapi, dilipat, kainnya sudah lepas dari pocongnya. Saya ganggu sampai tidak bisa berubah berkali-kali. Nah, itu dulu ketika saya masih senang-senangnya belajar seperti itu. Tapi orang itu harus selalu meningkat, jangan hanya stuck di situ. Maka kalau orang itu meningkat, maka yang ada adalah kebijaksanaan yang semakin tinggi. Sehingga tahu persis mana yang bisa digunakan saat ini, mana yang tidak. Jadi apakah ini ilmu hitam? Tidak.
Tujuan saya membuat video-video ini mengajak teman-teman, ayo, leluhur kita pernah punya ilmu ini yang bisa digunakan. Ayo kita cerdas, kita menggunakan kecerdasan dari leluhur, kita serap, kita terapkan saat ini, agar kita jangan terkungkung oleh dogma, doktrin, ajaran, dan yang terjadi saat ini di ilmu pendidikan pun juga seperti itu, di sekolah-sekolah juga seperti itu. Maka ini yang saya ajarkan ke teman-teman, agar bisa lebih cerdas lagi menggunakan kemampuan dalam diri. Dan yang jelas, tidak mudah untuk dibohongi, tidak mudah untuk diajak ke hal-hal yang kurang benar. Itu jawaban saya terhadap teman saya tadi malam. Dan teman saya baru mengetahui. Dan saya juga tidak menyalahkan, karena banyak sekali sekarang ahli-ahli spiritual itu juga baru menyandang gelar yang kurang baik karena dituduh menjadi dukun lah, dituduh mengajarkan ajaran sesat lah, yang macam-macam. Tapi monggo saja. Yang penting bagi saya tidak merugikan orang lain, dan saya mengajarkan yang benar, saya memberi penerangan kepada teman-teman yang benar, agar tidak tersesat, agar tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan adalah milik saya, sedangkan kebenaran adalah persepsi penjenengan. Akhir kata, saya itu Bagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.